Masih Anda masih di Ekonomikan Yesel. Ya, kalau kita dengarkan tadi penjelasan Pak Basuki, memang tantangannya begitu luar biasa. Tetapi teman-teman pengusaha dan konsultan siap menopang kegiatan kita pembangunan infrastruktur. Betul. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh DPR sendiri, Pak? Ya, bagaimana Mas Nusirwan? Apakah memang yang sudah disampaikan oleh Pak Basuki tadi itu cukup atau memang akan ada tambahan bantuan lagi dari anggota Dewan yang menjadi mitra kerja dari Kementerian PU? Terima kasih. Mengukur capaian infrastruktur artinya banyak. Ya. Banyak yang bisa kita dapatkan. Dari data yang ditampilkan oleh Metro TV tadi, sebetulnya pemahamannya yang pertama, bahwa potensi kegiatan infrastruktur di Indonesia masih begitu besar. Kebutuhannya masih begitu tinggi. Bila dibandingkan dengan regional Asia Tenggara saja, mungkin inilah kesempatan untuk baik dari potensi dalam negeri, pembiayaan dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Saatnya sekarang. Tidak menjadi heran apabila pada periode saat ini kondisi yang kata banyak pihak mengatakan bahwa ekonomi menurun, tapi menurut kami itu adalah sebaliknya bagi Indonesia. Ini adalah kalau dari kacamata Pak Nusirwan, apa yang harus dilakukan Kementerian PUPR lagi, Pak, untuk supaya pencapaian ini lebih tinggi lagi? Kementerian PUPR sudah sangat paham apa yang akan dilakukan. Sudah memiliki rencana strategis 2015-2019 dan menjadi catatan bahwa banyak pekerjaan yang sekarang dilakukan sebetulnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tertunda selama ini. Limpahan berarti? Ya, jadi dan itu memang saat ini sedang dikerjakan, bahkan sudah beberapa yang sudah diselesaikan. Jadi kalau dari sisi Komisi 5, apa yang sudah dicapai sekarang ini 45% seperti katakan Pak Basuki, sudah baik? Kita tentunya harus melihat ke belakang. Maksudnya adalah sebetulnya anggaran tahun ini baru efektif dimulai pada bulan April. Jadi setiap siklus 5 tahunan itu hal yang selalu terjadi. Pembentukan pemerintahan baru, nomenklatur kementerian baru, maka tentu secara administratif membutuhkan konsolidasi baru. Seingat kami berdasarkan catatan, efektif bekerja baru pada bulan April, setelah turunnya APBN perubahan. Maka kalau dihitung dari bulan April sampai saat ini, angka persentase 43% bagi Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa hal yang dihasilkan, ini merupakan beberapa program-program besar pada masa lalu yang tadi disampaikan oleh Metro TV, jalan di tempat. Nah, ini kita sudah lihat beberapa kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kunci itu sudah berjalan. Tentu kalau bicara Pak Nusirwan, kalau Pak Basuki, kalau bicara pencapaian memang ada yang luar biasa dilakukan dalam hampir 1 tahun pemerintahan ini. Jalan tol Cipali, ada bendungan Jati Gede yang sudah dilakukan, sodetan Ciliwung juga hampir selesai. Kalau dari kacamata Pak Basuki sendiri, Pak, sejauh mana Pak Basuki menilai peran teman-teman dunia usaha dalam membantu Kementerian PUPR? Oke, apa yang disampaikan oleh Pak Nusirwan tadi ada 2 hal, Bapak, ya, yang saya ingin garis bawahi. Pertama, dengan capaian 44, berapa persen tadi? Ya, 44,8. Ya, kalau kita lihat detailnya, itu pada bulan Juni itu 9%, ya, karena baru mulai April. Nah, ini yang tahun 2016 yang 9% ini akan kita geser ke Januari, karena sudah tidak ada tidak ada hal yang istimewa pada akhir tahun dan awal tahun ini, awal tahun 2016. Jadi nanti ini akan kita geser grafiknya ke lebih awal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tadi daya saing yang kondisi yang sedikit menurun, itu juga sebagai opportunity pada saat kita mengalami ekonomi pelambatan ekonomi ini. Berarti opportunity untuk kita bekerja lebih banyak, ya kan? Kita bayangkan kalau ini sudah semua tinggi, gitu. Bukan menghibur diri, tapi ini adalah suatu kesempatan juga untuk kita berbuat lebih banyak. Nah, pasti dengan kondisi anggaran yang keterbatasan anggaran ini, peran swasta sangat dibutuhkan, dan ini terbukti di bidang perumahan
swasta sendiri sudah menginvestkan sekitar 53 triliun dalam program sejuta rumah. Sedangkan di jalan tol yang tadi saya sampaikan, ada Bitung, Manado, ada Samarinda, Balikpapan, ada Cisumdawu, ada Solo, Kertosono, ada tol yang di Jabodetabek. Semuanya kalau yang untuk investasi berapa itu, Kak? 723 triliun. Jadi kita bayangkan ya. Pengadaan barang dan jasanya apa juga dilakukan dari program negeri, Pak? Oh iya, kita tender, ada yang prakarsa, ada yang tender investasi. Tapi semua yang dibiayai oleh swasta murni yang 723 triliun lagi tadi. Sedangkan untuk yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk VGF itu tidak lebih dari 10% dari itu. Kalau ada harapan untuk teman-teman pengusaha jalan tol, konsultan, apa sebetulnya yang diharapkan peran dari pemerintah kepada mereka, Pak? Pertama, kalau dari konsultan, saya ingin mengharapkan pengawasan untuk bisa meningkatkan mutu dari pekerjaan itu. Itu yang harus dilakukan oleh konsultan kita, ya, dalam rangka menunjang program-program pembangunan infrastruktur ini. Karena biasanya desain-desain sudah kita kerjakan, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan mutu pekerjaan tersebut. Itu yang terutama dari teman-teman konsultan. Sedangkan dari para investor itu termasuk juga kontraktornya. Jadi pengadaan penyedia jasanya harus lebih profesional, yang certified untuk bisa mengerjakan. Sebenarnya ada dua mata uang. Tanpa diawasi pun harusnya dia mempunyai etikat baik untuk memberikan yang terbaik kualitasnya. Tapi itu juga tidak lepas dari pengawasan dari para konsultan. Itu. Nanti kita tanyakan ya, Leo, ya, ke teman-teman Asosiasi Tol Indonesia yang juga konsultan, tantangan yang diberikan oleh Pak Menteri, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Challenge. IMKINDO, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. IMKINDO, mitra strategis pemerintah dalam pembangunan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. IMKINDO, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Eagle Documentary Series, setiap Kamis jam 9 malam. Dalam situasi yang sulit seperti ini, pemimpinnya harus ada. Founding Fathers kita sudah meletakkan sebuah dasar negara yang sebetulnya sangat kuat, yaitu Pancasila. Rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus. Yang mewarnai dunia bukan jumlah kekayaannya, tapi kualitas manusianya. Haknya rakyat dibajak dari sekelompok politisi. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Tata Najwa. Setiap Rabu jam 8 malam. TV Jazz Bandung Festival di The Papandayan Bandung. Segera. Anda masih di Economic Challenges yang sedang membahas mengenai bagaimana mengukur capaian infrastruktur. Leo, tadi di awal saya sampaikan bahwa efek pengganda, multiplier efek dari infrastruktur ini luar biasa. Tadi Pak Menteri mengatakan bagaimana konsultan punya kesempatan untuk bisa bergerak dan mengembangkan dirinya. Asosiasi Jalan Tol juga tidak kalah pentingnya mainkan peran karena begitu banyak segmen yang dibuka. Ini yang saya kira juga perlu kita dalami dari mereka. Bagaimana mereka menerjemahkan tantangan itu? Ya, dan saya ingin bertanya ke Asosiasi Tol dulu, Mas Tommy. Tadi pas jeda, saya ingin tahu masalah lahan itu kan sering menjadi masalah. Itu sudah coba diterobos oleh Kementerian PUPR.
Ini saatnya berterus terang Pak Fatur Rahman. Tanah itu masih jadi masalah tidak untuk membangun tol sampai sekarang? Ada tidak kira-kira solusinya Pak? Nah begini, tadi saya sudah jelaskan bahwa pemerintah sekarang itu mempunyai komitmen yang sangat tinggi di dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pengadaan lahan. Undang-Undang 2/2012 secara lugas diberlakukan, tidak lagi ada dualisme hukum. Tetapi ini kan baru mulai Maret April tahun 2015. Itu harus dilakukan juga penguatan organisasi. Dulunya BPN tidak berperan, sekarang dia melakukan pelaksanaan pengadaan lahannya. Dia organisasi yang tadinya tidak dekat-dekat sama sekali di situ. Nah itu kan juga harus dikuatkan, ditunjuk orangnya, kebiasaannya dirubah. Nah ini semua lagi berjalan. Tetapi saya melihat bahwa komitmen pemerintah itu sangat tinggi. Sederhana saja, Pak Jokowi buka groundbreaking di Palembang, 3 bulan kemudian datang lagi ke situ. Tanahnya udah sampai mana? Wah itu kan sangat committed ya, sangat committed. Nggak cuman kasih anggaran, tapi juga dia cek langsung ke lapangan. Menurut saya ini perbedaan yang sangat tinggi dan saya optimis dengan cara-cara begini maka akan lajunya akan cepat. Jadi dijamin tidak ada mangkrak-mangkrak lagi seperti zaman dulu ya Pak? Menurut saya tidak ada. Tetapi kalau ditanya hari ini apa yang dicapai, ya belum Pak. Kan baru mulai Maret April yang lalu. Butuh waktu. Sekarang Pak, butuh waktu. Organisasi saja kalau ditanya mana yang sudah dibebaskan dengan itu ya belum banyak. BPN bagaimana? Ya belum sempurna. Tetapi sangat optimis dengan pola kerja pemerintah yang baru ke depan. Tidak ada masalah. Kalau dana nggak masalah Pak? Kalau dana tidak ada masalah. Bank sekarang ini malah nunggu Pak. Nunggu dicairkan. Mereka sendiri udah menaruh alokasi, tunggu. Mereka masih nunggu. Karena apa? Bank memang mempersyaratkan saya akan kucurkan kalau tanahnya udah bebas. Nah sekarang tidak perlu 100% bebas. Tapi kalau baru sedikit ya tidak dikucurkan juga. Baik. Pak Basuki, BPN koordinasi lancar sejauh ini Pak? Oh iya, kalau BPN sekarang sudah banyak sekali reformasi di regulasinya, jadi jauh lebih cepat, apalagi dengan paket yang ketiga ini, paket ekonomi, termasuk kehutanan, Bapak. Apa sekarang yang kesepakatan yang sudah dibangun Pak untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Fatur Rahman tadi Pak? Nah ini kalau untuk di kawasan hutan, pemanfaatan lahan kawasan hutan seperti di tol Sumatera, di tol Trans Jawa yang masuk kawasan hutan. Itu sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya tukar menukar, tapi langsung ke pinjam pakai. Jadi PP 10 dan PP 24 sudah diregulasi. Jadi itu sangat cepat sekali untuk bisa dilakukan pelaksanaan pekerjaannya. Baik, Pak Nugroho, tadi Pak Menteri menyampaikan peran dari konsultan itu harus lebih aktif, lebih ketat melakukan pengawasan. Bagaimana menerjemahkan tantangan Pak Menteri tadi Pak Nugroho? Untuk memperketat pengawasan dan sebagainya memang itu juga harapan dari kita semua. Konsultan sebetulnya perusahaan konsultan seperti kami itu mempekerjakan tenaga ahli, di mana tenaga ahli itu juga dibina di dalam asosiasi profesi tenaga ahli, Pak. Jadi tidak bisa kami sendiri, kita harus seluruhnya bersama-sama untuk meningkatkan kualitas seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. Jadi pembinaan manajemen dalam supervisi di lapangan dan sebagainya itu adalah di asosiasi di Enkindo. Sedang untuk peningkatan kemampuan personal itu pada asosiasi profesi. Seperti kalau jalan ada HPJI dan sebagainya. Dan itu kita harus bersama-sama untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh Kalau boleh tahu berapa sih jumlah anggota Enkindo Pak? Kalau jumlah anggota Enkindo sampai data 1 minggu kemarin terdiri 8.331 perusahaan, Mbak. Tapi untuk dapat diketahui bahwa 8.331 itu terdiri dari 22 bidang usaha, di mana salah satu bidang usaha adalah konsultan infrastruktur. Jadi kalau khusus bicara infrastruktur, memang mayoritas dari anggota adalah konsultan infrastruktur, Mbak. Dari anggaran yang begitu besar untuk infrastruktur, konsultan mendapat bagian berapa persen sebetulnya Pak? Kalau bicara prosentasenya nggak begitu besar dari satu siklus pembangunan, Pak. Dana untuk konsultan hanya sekitar 2
2,5-3 sampai 4% kira-kira. Tapi dengan volume yang begitu besar, bisa menghidupi dan bisa mengembangkan konsultan? Di sini ini meskipun kami kecil dari anggarannya, tapi kami sangat menentukan dari kualitas proyek tersebut, termasuk perencanaannya dan sebagainya. Jadi peranannya cukup penting dan kita sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri PU bahwa dengan alokasi pembangunan infrastruktur yang luar biasa ini, kualitas harus lebih ditingkatkan lagi hingga kepercayaan masyarakat tidak turun terhadap pembangunan ini. Baik. Jadi saya kira kita ingin tanya juga pada Pak Nusirwan, apa yang dilihat DPR terhadap peran kalangan dunia usaha ini? Karena sekali lagi ini tidak kalah pentingnya. Mereka punya peran yang luar biasa, anggaran yang begitu besar dan harus dikelola dengan secara profesional karena itu akan memberikan efek pengganda. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan kemana-mana tetaplah di Economic Challenge.